Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bertanya mungkin agak berbeda dari yang kemarin Tuan Guru. Kali ini saya minta tata cara untuk permintaan kepada Allah itu biar terkabul dengan cepat. Soalnya memang benar kata Tuan Guru tadi, kalau kita belajar ilmu makrifat itu ekonomi yang dihabiskan sama Tuhan Allah itu ekonomi memang dijeblokkan sampai habis-habisnya. Itu saya minta tata caranya biar permintaan yang kita minta itu dikabulkan sama Allah. Terus yang kedua, semua baik buruk kan datangnya dari Allah. Terus ada firman atau apa itu yang bilang adab itu lebih tinggi daripada ilmu gitu Tuan Guru. Apakah seandainya kalau perbuatan baik kita kembalikan ke Allah, kalau buruk kita istilahnya lempar ke makhluk, apakah seperti itu diperbolehkan Tuan Guru? Tapi hakikatnya kita tahu kalau itu semua hafalnya Allah. Cuma kita menjaga adab kepada Allah gitu aja. Apa diperbolehkan? Mohon penjelasan dan arahannya dari Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan di sini. Bagaimana cara doa itu dikabulkan Allah? Ada nanti makalah mengatakan seseorang kalau sudah arif itu nggak ada yang diminta kecuali dua. Kecuali dua perkara yang diminta. Artinya urusan duniawiyah itu nggak ada si arif itu minta. Alasan etika. Kita posisi ekonomi serba kurang. Si arif dia tidak akan berani dan minta supaya dikeluarkan dari kekurangan ekonomi. Gak berani Pak, hanya dua yang beliau selalu menuju pada Allah. Apa? As-sidqu fil ubudiyah. Bener no artine nemen-nemeni tentang ubudiyahnya pada Allah. Contohnya gimana? Ketika baik dia sholat secara syariat atau aktivitas di luar sholat, dia selalu memohon pada Allah diposisikan ini wajah tuaj, ya di situ. Itu pertama yang diminta. Yang kedua, wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Mohon pada Allah supaya diletakkan sebagai hamba yang mengedepankan mencukupi atas hak-hak Allah. Apa sih hak-haknya Allah? Illa liya'budun. Berarti selalu memohon pada Allah supaya diletakkan di jalur ifbat. Itu tadi. Menetapkan keakuan Allah. Beliau minta itu aja. Hanya dua permohonan. Ini kalau sudah sampai di arif. Gak akan kita itu meminta keluar dari kondisi satu ke kondisi yang lain. Kondisi kita
terburuk ekonomi kita, gak mungkin beliau akan meminta untuk keluar dari kondisi tersebut. Beliau tidak akan pernah memohon untuk dipindah dari zona satu ke zona yang lain. Beliau hanya mengalir. Tetapi kapasitas kita manakala belum sampai ke titel arif, maka kita juga mikir, Pak, tentang masalah ekonomi. Kita mesti mikir, apabila kita sakit, mesti lekas ingin sembuh. Tatkala kita punya masalah, kita ingin lekas dan clear masalah itu. Itulah sifat basyariah kita. Sebagai manusia siapapun pasti seperti itu. Dan atau jikalau kita punya hajat, keadaan waktu hujan, inginnya kita tidak hujan. Itu kita. Karena kita memegang sifat basyariah. Manakala sifat basyariah kita masih liar, wajar dan tidak salah miturut pandangan umum wong syariat, kita berdoa. Minta kepada Allah yang sakit lekas sembuh, yang jatuh lekas berdiri, yang punya hajat tidak ada hujan, begitu seterusnya. Tapi kadang kita juga nggak sadar bahwasanya manakala sifat basyariah kita itu kuat, itu menjadikan penghalang kita pada Allah. Memang itu proses, harus kita lewati. Harus kita lewati juga. Pengalaman-pengalaman yang seperti itu harus kita alami dan kita lewati. Kembali pada pertanyaan, bagaimana cara berdoa kepada Allah biar makbulah, gampang dikabul? Ringkes jawabannya, Pak. Jangan pernah kau merasa dirimu berdoa. Jangan pernah merasa dirimu yang minta. Ya. Terus, tadi yang Allahumma siapa? Udah, saya katakan, walaupun secara fisik kelihatannya Anda yang berdoa, tolong waktu berdoa jangan merasa dirimu yang berdoa. Silahkan minta yang model koyo opo, model bagaimanapun. Kuncinya adalah satu, hilangkanlah keakuanmu yang merasa meyakini yang berdoa. Hancurkan keakuanmu. Otomatis nanti akan muncul dengan sendirinya akunya Allah. Itu jawaban atas pertanyaan cara berdoa yang mudah dikabulkan. Otomatis hambanya tidak mengharapkan terkabul karena hambanya tidak ada sudah. Berarti karep iku mau karepe Gusti Allah. Yang kedua, terkait baik buruk
itu datangnya dari Allah. Dan juga adab, tata krama. Apa boleh cara kita itu mengatakan bahwasanya jelek itu datangnya dari makhluk karena etika? Kalau kita memakai 2 kacamata, monggo, nggak apa-apa. Karena dawuh yang mengatakan kalau baik datangnya dari Allah, jelek dari datangnya dari nafsu sendiri, iki akan cair maksudnya nanti. Sebab manusia sifatnya adalah karakternya itu mesti jelek. Nafsu itu mesti jelek. Nafsu itu cuma satu, merintahkan terhadap kita untuk bisu'i wal faksa. Melakukan perbuatan yang jelek pada Allah dengan bentuk selalu melalaikan hati pada Allah. Ini karakternya nafsu sifat basariah memang begitu, Kak. Sehingga mengatakan kalau jelek itu datangnya dari nafsumu sendiri. Oke, kalau bahasa syariat dengan pertimbangan adab, tata krama, etika, monggo. Tapi jangan pernah iman di hatimu yang hakul iman ini mengatakan selain Allah. Gak apa-apa. Sehingga kalau boleh saya praktekkan, lesan mengatakan baik dari Allah, hatimu ikut masuk dalam sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Kalau jelek datangnya dari nafsu, ketika mengatakan nafsu, hatimu imannya pada sesuatu yang tidak bisa disebut. Gak apa-apa. Akhirnya gak ada kontradiksi ayat itu tadi. Bahasa Allah nama, bahasa nafsu juga nama. Jenengan iki sudah tidak terikat dengan satu nama. Gak terikat. Kadang-kadang terus dipaksai. Api elek kabeh Allah. Nah, dipaksa di luar itu Pak, maksudnya di luar. Akhirnya yang terjadi konfrontasi. Gap. Lah biar gak gap, nama Allah dan nama nafsu jangan terikat hatimu. Imanmu jangan terikat. Berarti hati bisanya tidak terikat, hati jenengan harus masuk dalam hidup. Ini wajah tuwaj hiya. Oke, ada lagi.